Shalom Bapak Ibu semua, saat ini kita ada di khotbah minggu bersama Box Willy. Dan tema khotbah minggu ini adalah jangan gelisah, galau, frustasi. Kita lihat apa kata Tuhan Yesus tentang gelisah terlebih dahulu. Yohanes 14 yang pertama, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Saudara, Tuhan Yesus ingatkan murid-muridnya dan tentu bagi kita semua agar jangan gelisah. Jangan sampai perasaan gelisah mengalahkan kita. Perasaan takut, gelisah, khawatir dapat membawa penyakit rohani maupun penyakit fisik. Perasaan gelisah membuat kita tidak produktif. Kegelisahan membuat kita terikat dengan segudang masalah. Kita merasa tidak bebas, tidak leluasa berbuat apa yang baik. Kita merasakan ada keterikatan dengan beban yang berat. Tuhan Yesus berseru dan mengingatkan kita agar percaya kepada Dia. Dalam keyakinan akan penyertaan Tuhan, kita akan rasakan ketenangan yang dalam. Katakan amin. Nah sekarang kata kedua yaitu galau. Apa sih arti galau? Umumnya sekarang lagi ramai ya. Sedikit-sedikit galau, sedikit-sedikit galau. Lalu orang mengartikan seolah-olah galau hanya milik anak-anak muda. Kita lihat dulu. Dalam KBBI arti kata galau adalah kacau. Mungkin kacau ketika kita menghadapi sebuah keadaan yang dapat mempengaruhi pikiran dan situasi hati kita. Sehingga kita menjadi takut dan khawatir. Kegalauan bukan hanya menceritakan tentang perasaan cinta saja kepada seseorang. Mungkin saat ini anak-anak muda yang sedang galau atau khawatir tentang masa depan. Naik kelas atau tidak, lulus atau tidak, bisa kuliah atau tidak, dapat kerja atau tidak, menikah atau tidak, dan masih banyak hal lain yang membuat kita galau. Nah sekarang mari kita perhatikan yang Alkitab menyatakan dalam Filipi 4 ayat ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Katakan amin. Ayo kita belajar dari kisah Yosua. Ketika Yosua dipilih Tuhan menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel memasuki sebuah masa depan yang baru, yaitu Tanah Kanaan. Banyak rintangannya dihadapi Yosua, namun Tuhan meneguhkan hati Yosua yang tertulis dalam Yosua 1 ayat ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Jika Tuhan dapat menguatkan dan menyertai Yosua, maka Tuhan yang sama juga dapat menguatkan dan menyertai kita semua. Katakan amin. Nah sekarang kita lihat kata yang ketiga, yaitu frustasi. Bapak Ibu semua, di zaman yang serba sulit seperti sekarang ini, ada banyak orang merasa frustasi dan bahkan berputus asa karena tekanan hidup yang begitu berat. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang terbesit di hati mereka untuk mengakhiri hidup saja seperti Ayub. Saudara, jangan sekali-kali timbul keinginan untuk mengakhiri hidup. Seberat apapun penderitaan yang kita alami, pasti ada jalan keluarnya. Beberapa waktu yang lalu saya melihat di media sosial, di berita TV, ada satu keluarga, ayah, ibu, dan 2 anak lompat dari lantai 20 sekian dan bunuh diri bersama-sama. Akibat apa? Akibat keadaan kehidupan mereka, ekonomi dan sebagainya. Jujur, saya pribadi sangat sedih sekali, sangat berduka. Mengapa? Karena kalau kita percaya ada Tuhan, maka ada pengharapan, ada jalan keluar. Mari, datanglah kepada Kristus karena Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Di dalam Kristus pasti ada solusi. Di dalam Kristus pasti ada jalan keluar, ada pertolongan, ada kelepasan. Percayalah, masih ada harapan di dalam Kristus Tuhan kita. Masih ada hal-hal yang luar biasa. Ada terobosan-terobosan di tahun 2024 ini. Masih ada harapan untuk hari depan kamu. Demikian firman Tuhan. Amin. So janganlah gelisah, galau, frustasi. Karena Tuhan berjanji menyertai saudara dan saya sampai selama-lamanya. Katakan amin. Perjalanan bangsa Israel dari Mesir, yaitu di mana mengalami perbudakan menuju tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Tanah kemenangan. Adalah gambaran perjalanan hidup orang percaya. Suatu perjalanan yang tidak mudah, tidak nyaman, naik turun, penuh dengan tantangan, melewati onak duri, panas terik, dan juga dinginnya malam. Saudara, percayalah bahwa dalam perjalanan kehidupan kita pun, kita tidak pernah sendirian. Ada Tuhan yang selalu menyertai kita dan penyertaannya itu sempurna. Tuhan sangat peduli dan menyediakan apapun yang kita perlukan. So kita tidak perlu takut, kita aman dalam perlindungan Tuhan. Seperti yang diungkapkan Daud, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Mazmur 23 ayat keempat. Amin.
Nah, oleh karena itu, dalam menempuh perjalanan ini, kita harus menjaga pikiran dan mengarahkannya kepada firman Tuhan, kepada Kristus. Amin. Jangan gelisah, jangan galau, jangan frustasi. Buang semua pikiran-pikiran negatif yang ada. Jadi semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebutkan kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Filipi 4 ayat ke-8. Begitu juga dengan ucapan kita, haruslah benar, membangun, menghibur, dan menguatkan orang lain. Efesus 4 ayat ke-29. Jadi saudara, mari arahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Pada saatnya kita pasti mencapai tanah perjanjian itu. Katakan amin. Oke, sekarang kita lihat ada dua hal yang bisa kita lakukan agar kita tidak gelisah, tidak galau, dan tidak frustasi. Yang pertama, berdoalah dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan. Markus 11 ayat ke-24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kata doa adalah kata yang selalu menarik perhatian semua orang percaya. Ya, karena kekuatan orang percaya adalah ada di doa. Karena dimanapun kita berada dalam keadaan tertekan, terjepit, atau mengalami jalan buntu dalam permasalahan, hal pertama yang kita butuhkan adalah doa. Entah kita sendiri yang berdoa, atau kita meminta orang lain juga mendoakan kita. Saudara, doa lahir karena semua orang menyadari akan kekuatan dan kemampuan yang terbatas. Sehingga kita sangat membutuhkan pertolongan dan campur tangan Tuhan yang tak terbatas. Namun banyak orang Kristen kurang menyadari arti pentingnya berdoa. Terbukti mereka sering mengabaikan jam-jam doa dan susah sekali menyediakan waktu secara konsisten untuk berdoa. Sedangkan untuk melakukan aktivitas-aktivitas lain mereka bisa. Berdoa harusnya menjadi hal terpenting dalam kehidupan kita lebih dari segala pekerjaan apapun. Sebab segala pekerjaan yang ada di dunia ini sifatnya hanya sementara. Sedangkan berdoa ada suatu pekerjaan yang berdampak pada kekekalan. Hidup tanpa doa, ibadat rumah tidak bertiang. Pertanyaannya, dapatkah sebuah rumah berdiri tegak bila tidak ada tiang yang mendukungnya? Mustahil. Doa juga adalah nafas hidup kita orang percaya. Yaitu berdoa yang bukan hanya sebagai kegiatan rutinitas agamawi. Bukan sekedar mengucapkan kalimat-kalimat doa yang dihafalkan. Tetapi yang menjadi gaya hidup kita. Inilah yang dimaksud memiliki kehidupan doa. Janganlah kita mengikuti jejak orang-orang fasik yang tidak menempatkan doa sebagai hal terpenting. Karena mereka beranggapan bahwa segala sesuatu bisa dilakukan dengan mengandalkan kekuatannya sendiri tanpa harus melibatkan Tuhan dalam hidupnya. Padahal doa merupakan jalan yang Tuhan sudah tetapkan untuk kita berbicara, kita membangun hubungan dengan Dia, dan meminta sesuatu kepadanya. Amin. Ketika orang benar berdoa kepada Tuhan, Dia yang Maha Kuasa sanggup melakukan apa saja. Katakan amin. Sebab tidak ada mustahil baginya. Lukas 1 ayat ke-37. So sebesar apapun masalah bisa diselesaikan. Sakit penyakit disembuhkan. Pintu yang tertutup pun bisa terbuka. Perkara yang tidak mungkin menjadi sangat mungkin. Katakan amin. Itu yang pertama. Yang kedua, berpikirlah positif. Agar kita dapat bahagia menjalani kehidupan bersama Tuhan. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Amin. Tuhan adalah sumber damai sejahtera yang akan selalu menyertai kamu, saudara. So jangan galau, tetaplah berdoa dan selalu berpikiran positif. Katakan amin. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa siapa kita adalah apa yang kita pikirkan. Dalam Amsal 23:7a dikatakan, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Oleh karena itu, kita harus menjaga pikiran kita agar tetap positif dan bersih. Mari kita belajar seperti Rasul Paulus yang senantiasa memikirkan yang baik. Bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. So, jangan remehkan apa yang ada di dalam pikiran kita. Jika kita terus mengembangkan pikiran-pikiran negatif, maka suatu saat pasti akan menuai kegagalan, kemiskinan, kesusahan, kehancuran, sakit penyakit, kekurangan, dan sebagainya. Mari, mulai sekarang, berpikirlah tentang hal-hal besar, tentang keberhasilan, kesuksesan, kesembuhan, dan hidup yang diberkati. Katakan amin. Amin. Berpikiran positif berarti pikiran yang diubah dan dipenuhi oleh firman Tuhan. Perhatikan pula yang disampaikan oleh Tuhan kepada Yosua. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yosua 1 ayat ke-8.
Saudara, bila kita ingin memiliki hidup yang berkemenangan, berhasil dan diberkati Tuhan, maka kita harus selalu berpikiran positif. Karena pikiran kita dapat menentukan perkataan dan perbuatan kita. Bila pikiran kita senantiasa baik, maka kata-kata yang keluar dari mulut kita dan juga perbuatan kita pun akan baik. Demikian pula sebaliknya. Pertanyaannya, mengapa kita harus selalu berpikiran positif? Jawabannya simpel. Dengan berpikiran positif berarti kita memiliki pikiran Kristus. Sebab Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Mazmur 25 ke 8. Boleh katakan amin. Ini menegaskan bahwa segala yang baik dan benar itu datangnya dari Tuhan. Dan bila kita ingin mendapatkan hal-hal yang baik dari Tuhan, pikiran kita pun harus sesuai dengan firman Tuhan. Yes, ada amin. So hari ini mari kuatkan dan teguhkan hatimu. Apapun boleh terjadi. Tapi jangan gelisah, jangan galau, jangan frustasi. Katakan amin. Tugas kita adalah berdoa dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan. Dan berpikirlah positif. Ingat, lakukan bagian kita dan biarlah Tuhan yang melakukan bagiannya. Katakan amin. So hari ini, mari kuatkan dan teguhkan hatimu. Apapun boleh terjadi dalam kehidupan kamu. Jangan gelisah, jangan galau dan jangan frustasi. Tugas kita adalah berdoalah dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan dan berpikirlah positif. Ingat, lakukan bagian kita dan biarlah Tuhan yang melakukan bagian Tuhan. Katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih buat khotbah minggu ini Tuhan. Kami boleh belajar firman Tuhan. Kami boleh hidup di dalam firman Tuhan. Itu satu kebahagiaan yang luar biasa. Tuhan berkati setiap saudara kami, Bapak, Ibu, anak muda, siapapun yang saat ini bersama dengan kami mengikuti firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan lewat khotbah minggu ini. Berkati mereka semua. Kuatkan dan teguhkan hati mereka. Biarlah mereka yang saat ini khawatir, Tuhan ingatkan kepada mereka, jangan khawatir, jangan gelisah, jangan galau, jangan frustasi, jangan takut. Karena kita punya Allah yang besar, Allah yang lebih besar dari masalah kita. Allah besar dan masalah kita kecil. Dan kita tahu bahwa Allah pencipta langit dan bumi selalu menolong, selalu memberi jalan keluar, selalu ada harapan di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa buat mereka yang sakit. Mereka membutuhkan pertolongan, mereka yang punya masalah ekonomi, keuangan, bahkan masalah keluarga dan sebagainya. Bila Tuhan yang ikut campur tangan, segala perkara dapat mereka tanggung dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapa, terima kasih, ini doa kami. Kami bersyukur kami punya Tuhan Yesus yang hebat, Allah yang dahsyat, Tuhan yang perkasa, sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semuanya mungkin bagi Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah nama Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu semua bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.